semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku ya, Sakinah DLR. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Jangan lupa nanti kalau misalkan kalian suka sama videonya, klik like dan subscribe ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau berbagi tips atau tutorial ya, bagaimana sih cara dropshipper itu bisa dapat revenue otomatis gitu ya untuk pembayaran cash on delivery atau COD. Nah, sekarang ini kan customer itu kalau misalkan belanja online itu lebih sering atau lebih menyukai pembayaran di tempat daripada transfer gitu ya. Jadi mereka lebih kayak praktis gitu, barang datang baru bayar gitu. Tapi ini juga kadang merugikan juga sebagai pihak penjual ya, karena kadang kalau misalkan pembayaran COD ini nomor yang dikasih oleh customer kita itu nggak aktif, jadinya kurir pengirimannya itu tidak bisa menghubungi customer untuk konfirmasi pembayaran. Nah ini yang bikin seller sama customer itu jadi bimbang gitu ya, antara kita memilih untuk mengikuti kemauan customer atau kita menghitung kedepannya gimana, berhasil atau retur gitu ya. Nah jadi di video kali ini aku mau bahas dua cara agar dropshipper ini bisa melakukan pembayaran di tempat untuk customernya gitu ya. Oke, sebelumnya yang belum tahu apa itu perbedaannya dropshipper sama reseller, aku mau jelasin dulu ya guys. Jadi untuk yang dropshipper itu adalah kita berjualan online tapi kita tidak mempunyai stok ya. Jadi kita hanya transaksi atau kirim barang ketika ada orderan aja gitu. Jadi kita harus bekerja sama supplier yang baik untuk agar customer kita itu puas dengan barang yang kita dropshipkan, seperti itu. Nah untuk yang reseller ini adalah jualan online yang kita sendiri tuh punya stok barang di rumah ya. Jadi apabila customer itu order, kita langsung kirim tanpa menghubungi pihak supplier dulu untuk konfirmasi pengiriman, seperti itu. Nah, tapi aku nggak mau bahas lebih detail tentang reseller dulu, tapi aku mau bahas dulu tentang dropshipper ya. Jadi buat dropshipper yang masih bingung bagaimana cara melakukan bayar di tempat gitu ya, padahal kita jualannya masih dropship gitu ya. Jadi tonton terus video ini, jangan di skip kalau kalian pengen tahu lebih lanjut ya. Oke guys, jadi tips yang pertama, kalau misalkan kalian dropshipper tapi pembayarannya customernya pengen bayar di tempat atau COD, saran aku kalian harus punya supplier yang bisa diajak kerja sama ya. Jadi suppliernya itu harus bisa diorder lewat WhatsApp atau telepon gitu. Jadi kalau misalkan kita ada pesanan masuk, kita tinggal telepon si suppliernya untuk packing barang lalu mengirimkan barangnya ke ekspedisi. Kemudian kita memberikan nomor resi pengiriman dari aplikasi kita gitu ya. Nah jadi tips ini pastinya bakalan worth banget gitu ya, karena kita sendiri yang ngasih nomor resinya atau resi dari kita gitu ya. Jadi pada saat supplier ngasih barang ke ekspedisi, langsung bisa di track di aplikasi Shopee kita gitu. Nah buat kalian yang bingung gimana sih caranya nyari supplier yang bisa diajak kerjasama lewat WA, kalian gak perlu jauh-jauh ya. Kayak misalkan kalian punya tetangga atau saudara yang bisa kalian mintain nomor teleponnya, kalian bisa datang langsung ke tempat mereka, terus kalian bisa bilang baik-baik kalau kalian pengen ngejual produknya. Insya Allah sih pasti bakalan ada aja gitu ya. Jadi mereka pasti juga bakal berterima kasih karena produknya dijualin sama kalian gitu. Jadi tadi ya guys, kalau misalkan kita pengen dropship dengan resi otomatis atau bayar di tempat, kalian harus memiliki supplier yang benar-benar bagus ya. Jadi bisa diajak bersama lewat atau di luar aplikasi gitu ya. Jadi kalian bisa WhatsApp kalau misalkan ada orderan untuk supplier itu ngirim barang ke pengiriman dengan menggunakan resi dari kita gitu. Nah itu bisa bikin dropship kita itu bayar di tempat kan. Lanjut guys, untuk tips yang kedua, kalau misalkan kalian dropshipper tapi pembayaran customernya itu pengen bayar di tempat atau COD, saran aku sih cari supplier dari Shopee yang bisa diajak kerjasama dengan baik ya.
Jadi si suppliernya itu bisa upload produk harga sesuai yang kita jual di marketplace gitu ya. Jadi misalkan nih guys, kita jualannya kan di FB atau di IG. Dari supplier itu harganya 100.000, terus kita markup harganya jadi 135.000. Nah, caranya kalau misalkan kalian pembelinya itu pengen bayar di tempat atau COD, si supplier itu harus mengupload atau memajang barang yang kita jual dengan harga yang sudah kita markup gitu ya. Jadi dengan harga 135.000. Nah, kita sebagai penjual atau dropshipper, kita order di toko Shopee kita ke toko supplier yang sudah kita mintai kerjasama untuk ngupload produk yang sudah di markup tadi. Jadi kita order pakai akun kita ke barang yang sudah di markup harganya ya. Terus kita pilih metode pembayarannya adalah bayar di tempat atau COD. Dan jangan lupa kalian kalau misalkan udah mau transaksi atau check out ya, kalian pilih atau aktifkan fitur dropshippernya. Jadi si customernya tuh nggak tahu kalau misalkan kalian itu dropship seperti itu. Jadi guys, itu dia ya tips dari aku kalau misalkan dropshipper pengen melakukan pembayaran di tempat atau COD. Jadi yang pertama kalian harus punya supplier yang bisa diajak kerjasama di luar marketplace ya. Jadi kalian minta nomor WhatsApp atau nomor teleponnya. Jadi pada saat kalian dapat orderan nih, kalian tinggal telepon atau WA si supplier untuk mengirimkan produknya ke ekspedisi ya, dengan menggunakan resi otomatis dari kita gitu. Jadi nanti kita bisa orderin dengan fitur bayar di tempat seperti itu. Dan yang kedua tadi udah aku bilang, kalau misalkan kita mau dropship bayar di tempat, kita harus memiliki supplier yang benar-benar bisa diajak kerjasama gitu ya. Jadi si supplier itu upload produk ke marketplace mereka dengan harga yang udah kita markup ya. Jadi nanti kita sebagai penjual tinggal order di Shopee kita dengan produk yang udah di markup sama supplier tersebut. Nah, buat yang nanya gimana pembagian hasilnya gitu ya, ya gampang aja, kalian tinggal minta transferan gitu ya. Kalau perlu, kalau misalkan kalian kurang yakin gitu ya supplier kalian bakal bohong, kan tadi udah aku bilang cari supplier yang benar-benar bisa diajak kerjasama, kayak saudara, tetangga, atau kerabat gitu yang punya usaha yang kalian bisa dropshipkan atau kalian bisa jualin lagi produknya gitu. Jadi kalian kalau misalkan pengen hasilnya ya nunggu barangnya nyampe dulu ke alamat pembeli. Nanti kan di aplikasi shoppingnya ada tuh kan ya, kayak pesanan diterima, dilacak di trackingnya gitu kan. Nah nanti kalau misalkan udah diklik pesanan diterima, artinya udah. Jadi begini ya guys, kalau dropship bayar di tempat ini kita harus bener-bener punya supplier yang bisa diajak kerjasama dan jujur gitu ya. Jadi misalkan barang dari customer kita yang di order itu udah sampai ke tangan mereka, kan kita sendiri nih yang klik pesanan diterima. Nah kita kirim buktinya gitu, screenshot, oh ini barangnya udah terima. Nanti kita minta supplier untuk mentransfer keuntungannya atau lebihnya gitu. Jadi itu seperti itu ya kalau misalkan kalian pengen dropship. Jadi transaksinya itu di luar marketplace semuanya. Jadi nanti supplier bisa transfer ke kita untuk keuntungannya dari dropship tersebut, seperti itu. Guys, mungkin segitu dulu ya tips dari aku untuk 2 cara dropship bisa bayar di tempat ya. Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar video ini. Pasti kalau misalkan aku bisa jawab, aku jawab ya. Jangan sungkan buat nanya kalau misalkan kalian belum paham ya, karena di sini kita juga sama-sama belajar ya. Jadi di sini tuh aku bukan kayak menggurui gitu, tapi di sini aku cuma mau share yang aku ketahui aja dan pengalaman aku sebagai dropshipper dan juga jualan online tuh kayak gimana gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir dan tidak di skip ya, karena nonton video kalian itu sama skip kalian itu adalah semangat buat aku buat terus kayak bikin konten yang kalian sukai. Oke, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.